Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Noviana Tiani Junaidi dengan NIM 2281-040075 dari jurusan Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mahasiswi UIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas terkait batik Megamendung, ciri khas Cirebon. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari batik. Batik merupakan warisan budaya non-benda Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2009. Batik bukan sekedar kain bermotif, tetapi hasil dari seni melukis di atas kain menggunakan malam panas atau lilin batik untuk membuat pola. Kain batik tentunya melewati proses yang panjang dalam pembuatannya, seperti membuat pola, mencanting, mewarnai, hingga akhirnya menjadi kain yang sangat indah dan siap dipakai. Batik Megamendung mempunyai cerita yang sangat menarik. Motif ini muncul karena pengaruh budaya Tiongkok saat bangsa Cina datang ke Cirebon. Dikisahkan Sunan Gunung Jati menikah dengan putri Ong Tian dari Tiongkok. Dari pertemuan dua budaya itu lahirlah berbagai bentuk kesenian baru, termasuk motif awan dari Cina yang kemudian diadaptasi oleh para pengrajin batik di Cirebon menjadi motif Megamendung. Jadi motif ini adalah simbol akulturasi perpaduan budaya lokal dan Tiongkok yang sangat indah. Makna dan simbolisme dari batik Megamendung. Setiap goresan Megamendung mempunyai makna yang sangat mendalam. Awan-awan yang berlapis melambangkan ketenangan, keuletan, dan kebijaksanaan. Pembatik percaya setiap motif adalah doa dan harapan agar hidup damai dan sejahtera. Itulah sebabnya batik Megamendung tetap populer sampai sekarang karena keindahan dan maknanya tidak lekang oleh waktu. Setelah ini kita akan melihat bagaimana masyarakat Indonesia memakai batik motif Megamendung. Filosofi batik Megamendung. Megamendung menggambarkan awan mendung yang tebal di langit. Awan mendung ini menggambarkan harapan akan turunnya hujan dan dunia spiritual yang sangat luas. Sementara dalam pandangan para sufi, awan menggambarkan jiwa manusia yang luas dan bebas dari hawa nafsu. Jadi, motif Megamendung bukan cuma sekedar indah, tetapi juga penuh akan makna tentang ketenangan, kesabaran, dan harapan. Setelah mengetahui asal-usul batik Megamendung dan makna simbolisme dari batik Megamendung, selanjutnya yaitu akan membahas terkait jenis-jenis batik berdasarkan proses pembuatannya. Batik di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama yaitu ada batik tulis, yang kedua batik cap, dan yang ketiga yaitu batik lukis. Yang pertama, batik tulis. Berdasarkan cara pembuatannya, batik tulis adalah batik yang tekstur dan motifnya dibuat menggunakan tangan atau ditulis menggunakan alat yang bernama canting. Batik dengan menggunakan teknik ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 hingga 3 bulan dalam waktu pembuatannya. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap adalah batik yang tekstur dan motifnya dibuat menggunakan cap yang terbuat dari tembaga. Bentuk yang dibuat dari menggunakan teknik ini hanya membutuhkan waktu selama 2-3 hari saja. Lalu yang terakhir ada batik lukis. Batik lukis adalah batik yang tekstur dan motifnya dibuat dengan dilukis pada kain putih. Setelah ini kita akan mengetahui dan melihat bagaimana cara menggambar motif Megamendung. Nah, jadi ini aku bakal ngajarin kalian motif Megamendung. Ini adalah batik dari Cirebon dan ini mudah banget sesuai namanya. Mega itu adalah awan. Kalian tinggal tiru aja nih prosesnya. Kalian awalnya gambar awan seperti yang aku buat itu. Terus kalian tinggal warnain dari warna tergelap ke warna terterang.
Dan nanti di ujungnya bakal ditutup sama warna putih. Tuh, nanti bakal jadi kayak gini. Dan ingat ya, garis tepi kalian tadi harus ditimpa sama warna putih. Ini aku contohin digital, tapi kalian bisa banget ini ke manualin. Aku digital biar cepet aja. Dan ini tinggal kalian duplikasiin dan awannya bebas kalian variasiin. Warnanya nggak cuman biru ya, bisa pink, hijau, dan lain-lain. Dan ini dia hasilnya, gimana, bagus kan? Lalu setelah kita melihat dan mengetahui bagaimana cara menggambar motif batik Megamendung, selanjutnya kita akan melihat salah satu contoh bagaimana cara pembuatan dari batik motif Megamendung. Mulai dari pembuatan pola, menyanting, dan pewarnaan. Nah, sebelumnya kita perlu menyiapkan alat dan bahannya dulu nih. Nah, alat dan bahannya itu bisa dilihat. Ada kain primis, pensil penghapus dan penggaris, ini untuk menggambar pola. Lalu ada kompor, wajan, canting, dan malam, ini untuk menyanting. Dan ada pewarna serta kuas untuk pewarnaan. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menggambar pola. Nah, polanya ini disesuaikan ya teman-teman, sesuai dengan batik apa yang ingin kalian buat. Nah, yang di video merupakan batik Megamendung yang berasal dari Cirebon. Nah, yang kedua kita bisa menyanting nih teman-teman. Menyanting adalah proses menggoreskan lilin atau malam pada kain yang sudah digambar agar membentuk pola batik yang diinginkan. Caranya, lelehkan lilin di atas kompor, lalu jika sudah meleleh, goreskan lilin ke corak yang sudah digambar menggunakan canting. Nah, selanjutnya adalah proses pewarnaan ya teman-teman. Nah, alat yang digunakan adalah kuas dan pewarna. Nah, kalian bebas mewarnai batik sesuai dengan yang kalian inginkan atau sesuai dengan warna pada batik. Jika sudah selesai, jemur kain batik yang telah diwarnai. Nah, itu tadi merupakan proses pembuatan batik mulai dari menggambar pola hingga pewarnaan. Jadi teman-teman, sekarang kalian sudah tahu bukan? Batik motif Megamendung bukan hanya kain yang bermotif awan-awan yang sangat indah, tetapi juga merupakan simbol dari nilai-nilai kehidupan, perpaduan budaya, dan kekayaan seni Indonesia. Dengan memahami maknanya, kita juga ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.